Halo Fitness Mania, selamat datang di Dunia Derai. Kali ini kita kuliah malming atau kuliah malam minggu seperti biasa, mind over muscle. Artinya mungkin hari ini kita berbicara soal yang berhubungan dengan fisikalitas, mungkin secara tidak langsung, tapi kita berbicara soal mentalitas. Tema hari ini adalah judulnya apa, Des? Nikmatnya fitnah ya. Jadi saya mau membuat satu video episode malam ini lebih kepada mungkin bagi teman-teman ya atau kita semua yang mungkin pernah merasa tidak adil gitu ya, karena merasa mungkin cara pandang orang terhadap kita itu tidak sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya gitu ya. Tapi cara pandang orang seperti itu ke kita ya. Nah mungkin akhirnya ada dimaknai sebagai, jadi akhirnya terjadi fitnah di sana gitu ya. Tapi kadang-kadang sekali lagi kenapa saya memakai kata nikmatnya itu lebih kepada karena kadang-kadang musibah itu sering berselimut berkah gitu ya. Betul gak Des? Iya. Dan sebaliknya ya. Yang kita pikir berkah ternyata adalah sebuah kutukan yang akhirnya sesungguhnya adalah musibah itu sendiri gitu ya. Jadi teman-teman, pertama-tama saya cuma mau bilang sama teman-teman, yuk kita stay strong ya bagi yang merasa seperti itu ya. Karena kalau kita lihat bukan cuma kita sehari-hari yang ngalami, mungkin bahkan di luar sana pun juga sama ya. Betul. Sekarang ini teman-teman kita juga banyak yang mungkin punya perasaan seperti itu gitu ya. Merasa tidak diadili, apalagi dengan zaman sekarang di sosial media ya. Ketika orang mungkin memandang kita buruk dan sebagainya, sehingga kita jadi tertekan semua ya dengan situasi yang ada. Tapi saya cuma bisa ikut mendoakan aja, cuma teman-teman mesti stay strong ya. Kadang-kadang yang namanya kebenaran yang sesungguhnya itu ya orang lain bisa jadi aja tidak melihat hal tersebut gitu, tapi tidak menutup kebenaran itu apa adanya. Benar gak Des? Iya. Jadi maksud saya tuh sebenarnya saya cuma bilang sama teman-teman adalah bahwa mayoritas bisa berpendapat betul ya. Tapi apakah kenyataan yang sesungguhnya itu selalu dimiliki oleh mayoritas gak Des? Enggak juga. Paham nggak maksudnya? Ya? Iya. Mungkin nggak kalau hari ini kita masuk ke dalam cycle of Yugas dikatakan adalah orang yang bijaksana terhadap diri dan orang lain, katanya mayoritas atau minoritas Des? Minoritas ya. Betul. Yang apa? Yang bijaksana terhadap dirinya dan orang lain. Berarti yang tidak bijaksana yang lebih mayoritas gak Des? Ya kan? Nah jadi kalau yang mayoritas tidak bijaksana kondisi hari ini, kalau masuk dalam cycle of Yugas disebut dengan namanya Kali Yugas atau zaman kegelapan, sebenarnya teman-teman gak perlu kecil hati gitu. Kalaupun misalnya orang beranggapan salah kepada kita gitu. Pada kenyataannya mungkin kalau bahasa sederhananya, maafkan kalimat saya, memang yang brengsek lebih banyak daripada yang benar gitu ya. Tapi terlepas daripada itu teman-teman sekalian, saya hanya cuma bilang yuk teman-teman yang merasa seperti itu dalam segala hal ya. Kalau bisa ada 3 hal yang bisa kita lakukan teman-teman. 1 yaitu adalah kita punya keikhlasan. Yang kedua kita punya keberanian. Yang ketiga kita punya rasa bersyukur yang tinggi ya. Yuk nanti kita bahas satu-satu. Yang pertama kita berbicara keikhlasan teman-teman sekalian. Apa tuh Des ikhlas? Ingat gak? Artinya menerima segala sesuatu apa adanya bukan seharusnya. Kenapa? Karena teman-teman sekalian, ini yang saya alami juga pada saat di musim infeksi pada saat itu ya. Kalau teman-teman tahu, saya ini kan kerjaannya urusan kesehatan. COVID pada saat itu kalau boleh dibilang itu toxicity secara oportunistik kan. Artinya apa? Dia mengambil kesempatan kepada tubuh yang lemah. Betul ya? Nah berarti kalau kita membuat satu investigasi pada saat musim infeksi, apa yang harus kita lakukan Des? Berarti menjadi tuan rumah yang buruk bagi kesakitan kan? Berarti memperkuat dirinya kan? Tapi yang ada kan waktu itu kita ngapain? Sibuknya justru mengagungkan kehebatan kesakitan, merendahkan kehebatan tubuh sendiri. Fokusnya aja salah. Makanya terjadi yang namanya, waktu itu bagi saya yang namanya, kalau istilahnya apa ya Des namanya, terjadinya insulting my intelligence gitu ya gitu. Jadi artinya kecerdasan saya itu kalau boleh dibilang itu jadi ibaratnya kayak saya get insulted dengan pemahaman pada saat itu yang menurut saya kenapa jadi sibuk fear mongering dibandingkan dengan embrace our own body intelligence kan gitu ya.
Jadi bukannya mengkampanyekan untuk hidup sehat, mengkampanyekan untuk olahraga, pola makan sehat dan sebagainya, tapi malah kita diajak untuk ikut dengan cerita-cerita ketakutan dan sebagainya ya. Sedangkan teman-teman tahu persepsi mempengaruhi instruksi kan gitu ya. Jadi central nervous system kita sebagai palang pintunya kita, sistem syaraf pada saat itu malah justru dimainkan. Sehingga akhirnya makanya kenapa imunitas masyarakatnya jadi turun terus dan sebagainya. Nah tapi pembelajaran yang saya dapat pada saat itu adalah apa ternyata? Ternyata adalah bukan yang namanya menyalahkan situasi tersebut gitu ya. Atau tidak terima situasi itu, tapi sebenarnya pembelajaran yang saya dapatkan itu adalah berarti menerima segala sesuatu apa adanya, bahwa memang pada kenyataannya memang kondisinya seperti itu. Teacher won't appear when the student not ready. Pembelajaran tidak akan hadir kalau kita belum siap untuk mau belajar. Betul ya, Des? Nggak bisa dipaksain pada saat itu, di mana latar belakang masing-masing orang berbeda dengan kondisi, dengan situasinya yang berbeda. Apa yang bisa saya lakukan buat diri saya? Menerima segala sesuatu apa adanya. Bukan apa seharusnya. Laughing what is not laughing what if. Paham nggak teman-teman sekalian? Jadi saya cuma mau bilang sama teman-teman, kalau sekarang hari ini misalnya ada orang salah paham terhadap kita, gitu. Pertama-tama yang kita lakukan di langkah awal adalah bukan melakukan yang namanya fault finding, atau yang disebut yang namanya blame game. Kebenaran yang pegang siapa, Des? Kita kan, betul ya? Sekarang saya pakai baju apa, Des? Ini pakai baju biru dongker ya? Navy. Ya, navy ya. Atas, dalamnya sama jasnya juga ya, betul ya? Tapi orang lain di luar sana, mayoritas, mengatakan kepada saya bahwa saya pakai jas kuning gitu. Ya betul ya? Ya? Kamu jasnya kuning gitu ya gitu. Saya kebetulan pakai jasnya biru gitu. Tapi semua orang bisa gak membayar orang lain, saya bayar tolong bilangin itu Adere pakai jas kuningnya, bisa gak kayak gitu? Bisa ya, gitu ya, dibayar aja semuanya. Atau misalnya orang memang salah paham, kebetulan matanya picek kali. Sehingga jadi dari jauh kelihatannya saya pakai jas kuning gitu ya. Tapi sekarang saya tanya, kebenarannya bisa kita pegang gak, Des? Yang bisa pegang itu kebenaran itu adalah kita sendiri, betul ya? Betul. Jadi terlepas daripada tunjuk rame-rame dibilang pakai kuning, akhirnya sayanya tidak punya mentalitas yang kuat untuk akhirnya iya ya, jangan-jangan saya beneran pakai jas kuning nih, Des, gitu. Nanti gak? Iya. Maksudnya saya cuma hanya membuat penyederhanaan teman-teman sekalian. Saya cuma mau bilang sama teman-teman adalah teman-teman yakin kan itu ya. Kalau dia yakin ya udah gitu aja. Bahwa saya pakai jas biru. Mau 399 juta orang di Indonesia bilang bahwa saya pakai jaket kuning, yang bilang saya pakai jaket biru hanya cuma saya dan kawan-kawan yang hanya cuma 1 juta gitu. Saya nggak akan gentar, nggak akan takut untuk tetap meyakini kebenaran, memegang kebenaran saya, betul ya? Nah karena gimana pun juga situasi ini mau tidak mau kita harus terima apa adanya, nggak bisa seharusnya. Kita nggak bisa maksain gitu ya, memaksakan pendapat orang lain nggak bisa ya, betul ya? Sering nggak kita bikin postingan, orang lain mau ngomong jelek tentang postingan kita, bisa kan? Betul ya? Apalagi kita bikin postingan yang kontroversi ya kan, otomatis ya memancing orang ya. Kita bikin postingan yang bagus aja, orang ngomong jelek aja di luar kuasa kita. Makanya kenapa ada istilah yang orang bilang, reputasi is not located on us, tapi reputasi is located on others. Orang lain yang megang reputasi kita, bukan kita. Kita mau sehebat-hebatnya, kita mau tahan reputasi kita, bilang saya gini loh, gini-gini. Terserah orang lain, dia mau percaya atau nggak percaya, ya benar ya. Betul. Karena kepala atau isi kepala orang lain itu di luar kuasa kita. Dan data dan informasi yang ada di kepala orang lain, dan orang lain membuat satu identifikasi dengan data tersebut, itu di luar kuasa kita. Nggak mungkin Adera itu badannya gede ini nggak pakai drugs, nggak mungkin. Mana ada yang namanya natural bodybuilder, mana ada yang namanya lifetime natural bodybuilder. Oh dia tuh fake natty, oh dia aja dulu pakai, sekarang ini apa. Apapun yang orang lain omongin itu di luar kuasa saya untuk saya bilangin, enggak loh teman-teman, saya tuh nggak pakai ini apa. Capek kan untuk ngomongin gitu, betul nggak? Tapi karena saya punya keyakinan ada bahwa yang tahu diri saya adalah saya sendiri, dan saya pakai jaket biru, teman-teman mau bilang kuning, mau bilang hijau, mau bilang apa, silahkan kan, itu di luar kuasa saya, betul nggak? My reputation is not on you gitu kan, masalahnya gitu.
Jadi silahkan aja, my reputation is not on me, tapi is on you gitu. Artinya semuanya teman-teman silahkan ngomong apa aja. Tapi dalam arti kualitas diri kita adalah ada di dalam diri kita gitu. Kalau masalah orang bisa memfitnah atau salah paham terhadap saya rasa itu satu hal yang nggak apa-apa. Jadi nomor satu, yang namanya pendekatan kesehatan adalah apa, Des? Bersahabat dengan bukan perlawanan, betul ya, Des ya? Jadi jangan memaksakan situasi. Kalau memang anginnya seperti itu, ya udah diemin aja teman-teman sekalian. Kalau memang situasinya seperti itu, tapi kita selalu pegang yang namanya kebenaran yang sesungguhnya yang kita miliki ya. Yang paling bahaya adalah apa, teman-teman? Ada istilah yang mengatakan it's better to be hate for who you are rather than to be loved for who you are not. Artinya apa, Des? Lebih baik dibenci. Iya, dibenci sama orang, tapi ini kan kebetulan ini salah paham, dia benci akan kebenaran kita, kan kacau kan gitu. Cuma poin dari cerita ini, kalau kita masuk ke dalam tatanan yang lebih mendasar, kalau seandainya sampai orang beneran nggak suka karena kita, ya udah apa adanya. Kita punya alasan kenapa kita seperti itu, betul ya? Tapi jangan orang puja-puji kita daripada kebalikannya, Des, istilahnya. Kita difitnah karena kebenaran kita. Tapi kita dipuja-puji ternyata karena kesalahan kita, benar nggak? Iya. Kayak saya pakai drugs setiap hari, atau dulu saya pernah pakai suntak-suntik, lalu orang membanggakan saya sebagai atlet yang handal, yang hebat, membawa nama bangsa dan negara, lalu dibilang bahwa wah jago banget ini apa gitu ya. Iya. Tapi saya tahu bahwa kenyataannya saya kalau tanpa barang-barang tersebut ya saya tahu istilahnya saya bukan apa-apa gitu. Nah, saya nggak mau ada di dalam situasi itu gitu. Lebih baik dibilang, wah kamu pasti pakai ini Pak, nggak mungkin badan kayak gitu ya kan, bener gak, Des? Iya. Nah itu tadi yang saya maksud. Jadi teman-teman sekalian, lebih baik kita benar di fitnah daripada kita salah, kita yang nggak benar tapi seolah-olah kita yang dipuja-puji. Menurut saya, kalau secara kita berbicara dalam ilmu kesehatan teman-teman sekalian, badan kita terlalu cerdas untuk dibohongi. Jadi kita selalu, hati kita selalu sama dengan kebenaran yang ada, itu aja gitu. Jadi nomor satu adalah yang disebut namanya keikhlasan. Nomor dua adalah kenapa kita membutuhkan keberanian, teman-teman. Karena ini yang saya katakan, kebalikan daripada keberanian kan namanya takut, kan orang bilang, Des ya. Tapi kalimat daripada takut sendiri itu yang disebut dengan namanya konfirmasi. Artinya apa konfirmasi? Artinya teman-teman sekalian, orang yang pengecut atau orang takut, dia membutuhkan konfirmasi. Untuk apa, teman-teman sekalian? Untuk meyakinkan dia gitu. Padahal sebenarnya dia orangnya penakut. Sebenarnya kita adalah orang yang pengecut. Tapi kita butuh konfirmasi. Apa contohnya konfirmasi, Des? Misalnya kita butuh titel untuk bilang kalau saya itu pinter. Lalu saya butuh piala atau medali untuk bilang saya juara. Saya butuh apa lagi, Des? Sertifikat tuh teman-teman anak-anak trainer butuh sertifikat, pencari sertifikat gitu ya. Bukannya ilmunya yang dibelajarin di Rain Institute, tapi maunya sertifikatnya aja gitu ya. Nah teman-teman, salah gak? Ini nggak salah. Tapi kalau secara kita berbicara ini semua, ini adalah konfirmasi adalah simbol. Jadi hanya sebuah simbol aja teman-teman sekalian yang menggambarkan kita seolah-olah seperti itu gitu. Betul. Tapi kalaupun nggak ada simbol kan kitanya tetap sama. Iya. Benar gak, Des? Betul. Yang saya bilang teman-teman sekalian, piala dan medali sebelum saya juara dunia dan piala dan medali sehari setelah saya juara dunia. Waktu saya dulu belum ada piala, saya nggak bisa bilang saya juara, betul ya? Tapi sehari setelah saya dapat piala, saya bilang saya juara. Tapi kalau secara kualitas saya sebagai atlet, pertanyaan saya sama apa beda, Des? Sama kan? Betul kan? Nah, tapi kita karena kita pengecut dan kita tidak punya keberanian, makanya kita membutuhkan itu. Nah, sekarang teman-teman, apa kata orang, itu namanya ego kita ya. Yaitu adalah apa kata orang terhadap kita berarti adalah reputasi. Reputasi itu kadang-kadang dari apa, Des? Bisa suka dari followers. Dari apa lagi, Des? Dari likes, dari view, dari good comment ya. Ini teman-teman sebuah simbol daripada apa? Sebuah simbol daripada apa, Des? Sebuah simbol dari apa yang kita lakukan mungkin baik dan benar, akhirnya kita mendapatkan hal ini ya. Betul ya, Des ya? Ganjarannya seperti ini. Tapi teman-teman sekalian, kalau kita punya keberanian, bukan berarti saya bilang ibaratnya udah nggak usah punya piala, nggak usah tanding aja, udah nggak usah sekolah aja, nggak perlu dapat sertifikat, nggak seperti itu. Tapi ini kita ngomong dalam tatanan
mindset ya, cara pandang atau set point in our brains nih teman-teman. Makanya saya sekarang ngajak teman-teman untuk kita masuk ke dalam gitu ya. Jadi bukan ngomongin orang lain, tapi kita cuma membuat satu investigasi ke dalam tentang perasaan kita. Jadi, Dek, memungkinkan nggak sih, Dek, kalau seandainya ceritanya waktu itu kamu nggak juara dan nggak dapet piala, atau pialanya nggak jadi dapet piala, tapi dapetnya cuma juara 2 atau juara 3, apakah kamu tetap menganggap diri kamu sebagai seorang juara? Kalau seandainya kamu nggak dapat sertifikat itu, tapi kamu dapatkan ilmu pengetahuan yang kamu dapat di universitas itu, apakah kamu menganggap itu sebagai ibaratnya, oh saya yang penting adalah substansinya ya, bukannya signifikansinya. Betul ya teman-teman sekalian. Apakah saya punya keberanian itu gitu. Nah, poin dari cerita ini adalah ketika kita difitnah, ini semua kan runtuh kan. Benar gak, Des? Follower runtuh, likes runtuh, lalu apalagi tadi viewersnya tambah banyak, tapi semuanya mau ngelihat kejatuhan gitu ya, atau keburukan kita. Lalu apalagi tadi yang lain selain itu, komennya terutama pasti komen-komen negatif semua ya tentang kita. Apakah saya punya keberanian untuk bilang bahwa nasib perasaan saya tidak di tangan perilaku orang lain? Punya nggak keberanian itu teman-teman sekalian? Punya nggak keberanian untuk di unfollow atau di apa ini? Nah, maksud saya disitulah yang saya bilang, menjadi seorang yang non-konformis atau yang no fear, betul ya teman-teman ya? Saya rasa itu salah satu daripada modalitas sikap yang dibutuhkan buat orang yang berada di dalam situasi ini, teman-teman sekalian. Kita terpaksa harus punya keberanian, teman-teman sekalian, untuk bilang bahwa kalau seandainya kebenaran sudah kita pegang, kita punya keikhlasan terhadap hal tersebut. Apakah kita mau memaksakan gitu? Saya tuh orang baik loh gitu. Ibaratnya yang saya sering katakan teman-teman, itu yang disebut yang namanya law of least effort. Bahwa kenyataannya adalah kita, manusia itu dekat dengan pertemanan hati akan mengarahkan kita pada kesehatan. Kita nggak mau sakit gara-gara urusan ini teman-teman. Bukan ide baik gitu. Orang lain membuat kita sakit gara-gara perlawanan hati. Tidak ada ikan yang ngotot kepada netizen setelah dia difitnah bahwa lo nggak mungkin, lo pasti berenangnya gara-gara pakai pelampung, lo nggak mungkin, ya kan? Atau iya dong, ya kan? Lo nggak mungkin gitu, burung gitu, kamu bisa terbang itu nggak mungkin, kamu pasti terbangnya itu pasti kamu pura-pura terbang, padahal di belakang kamu ada Garuda, bukan burung Garuda ya, tapi pesawat Garuda yang megang kamu atau helikopter gitu. Jadi tidak ada burung yang ngotot kepada netizen untuk kasih tahu bahwa saya bisa terbang. Tidak ada ikan yang ngotot untuk kasih tahu kepada netizen bahwa saya bisa berenang. Jadi teman-teman sekalian di sini, kalau kita punya kebaikan dalam hati, mungkin orang nggak bisa lihat. Kita nggak usah ngotot bilang sama netizen kalau istilahnya saya baik dan benar. Tapi kalau teman-teman mau sesuai dengan kapasitasnya nggak apa-apa ya, jalanin aja ya. Tapi teman-teman kadang-kadang kita ngotot untuk melawan ini semua, akhirnya terjadi perlawanan hati, makanya kenapa kita kesel. Dan ketika kita kesel, kita sebel, berarti kita menjadikan stress response sebagai pandu daripada hidup kita. Dan fight or flight akhirnya menyebabkan kita jadi apa, Des? Imunitasnya naik apa turun? Ketika turun berarti sakit, yang rugi siapa? Kita sendiri. Orang lain yang dengan santainya memaksa kita untuk jadi punya perasaan itu. Seolah-olah mereka penting terhadap istilahnya kayak kepentingan mereka itu begitu besar sehingga kita tergantung daripada perilaku mereka. Satu hal teman-teman yang saya mau katakan, saya izin ya teman-teman sekalian, bukannya saya tidak apresiasi terhadap yang teman-teman kalau kita berbicara followers atau view atau like gitu ya. Tapi teman-teman saya izin, ini berlaku pasti bisa kena ke semuanya ya, betul ya. Tapi saya izin teman-teman sekalian, terlepas daripada kita bersyukur kita punya followers, punya likes, punya views, punya apa, betul ya Des ya? Tapi kita harus juga punya keberanian teman-teman sekalian. Keberanian dalam arti, kalau memang kita melakukan segala sesuatu yang baik dan benar, kan saya sering katakan, ingat gak? Ibaratnya apa? Tidak butuh viral atau apapun juga, ingat ya? Puisi yang saya buat tentang si ikan salmon itu ya, yaitu adalah bahwa berani melawan arus, dalam arti adalah bahwa kalaupun nggak ada yang nonton video ini gitu, ya we just do it anyway, kita tetap lakuin aja. Kalaupun nggak ada yang likes video ini, kita tetap lakuin aja, betul ya Des ya?
Kalaupun nggak ada komen yang positif tentang video ini, kita tetap jalankan aja. Apakah saya punya keberanian atau tidak? Gitu loh teman-teman sekalian. Jadi maksud saya cuma mau mengatakan kepada teman-teman sekalian adalah kadang-kadang sangat tidak fair gitu. Perasaan kita tergantung daripada komentar teman-teman sekalian. Tapi pada saat orang-orang ini berada dalam kesusahan, seperti saya juga mungkin dulu ya, susah ya, ibaratnya kayak bulan ini nggak tahu mau makan dari mana, mau bayar cicilan dari mana, ini apa ya. Semua follower saya mungkin satu pun juga nggak ada yang bisa nolongin juga kan kayak gitu ya. Betul. Tapi pada saat dimana mereka membuat satu komentar-komentar yang pedas dan sebagainya, pada saat itulah kitanya jadi sakit ya. Jadi teman-teman, saya cuma mengatakan adalah sekali lagi saya izin bagi teman-teman yang merasa dirinya mungkin tidak diadili, tidak merasa tidak adil gitu ya karena kesalahpahaman orang terhadap kita. Saya cuma mengatakan teman-teman teman-teman harus punya sebuah keberanian ya di sini ya, bahwa sekali lagi kita mesti pasrahkan. Nah, sebagai tambahan cerita, saya di sini yang sering bilang sama Desi ya, yaitu adalah apa Des? Kekayaan terbesar adalah bukan kekayaan hanya akan harta dan benda, tapi kekayaan terbesar sungguhnya adalah kekayaan akan apa Des? Rasa bersyukur, kekayaan akan ketabahan, kekayaan akan rasa kesabaran, dan kekayaan akan rasa pemaafan. Nah, jadi teman-teman di sini ini yang namanya set point in our brain, mindset yang berkontribusi berapa persen Des? Hampir 50% daripada kebahagiaan kita. Jadi di sini, di malam minggu ini, saya teman-teman sekalian, saya cuma coba berkontribusi kepada teman-teman bagi yang merasa difitnah oleh satu dan lain hal, teman-teman harus punya sifat ini yang tujuannya buat diri sendiri. Kalau masalah orang lain nanti berbicara ini, itu, dan sebagainya, saya rasa ya itu kan hak mereka ya. Betul. Itu di luar daripada kuasa kita. Tapi saya cuma bilang sama teman-teman, kita melihat dari sisi yang menguatkan hati buat diri kita sendiri. Teman-teman kalau punya rasa bersyukur, punya rasa ketabahan, kesabaran, dan apalagi punya pemaafan ya gitu. Orang lain salah paham bisa loh. Kenapa? Ya kan karena melihatnya tidak daripada angle kita. Betul kan? Yang kayak saya bilang misalnya, orang nggak percaya si Aderai, mana mungkin natural ini apa. Kalau kita buat satu investigasi terhadap seorang tersebut, badan kita adalah akumulasi daripada makanan yang kita konsumsikan. Betul ya Des? Makannya hancur, berarti badannya biasanya kadang cenderung hancur juga ya. Nah ketika dia data dan informasi yang ada di kepala dia, semuanya adalah informasi yang tidak akurat. Betul kan? Nah kalau informasi yang tidak akurat, mungkin nggak akhirnya orang berpendapat buruk terhadap kita? Bisa. Ya kan? Masa kita bisa salahin mereka? Kan nggak bisa kan? Karena itu kan yang terjadi gitu. Karena mereka mengidentifikasikan diri mereka dengan data dan informasi yang tidak akurat. Jadi ketika mereka salah paham terhadap kita, ya kita belajar untuk ikhlas menerimanya. Nggak apa-apa. Tapi apakah saya punya keberanian nggak menjaga yang namanya kebenaran itu? Terlepas daripada keberanian itu harus dibayar mahal kan? Benar nggak Des? Iya. Kayak saya berani untuk jadi natural, akhirnya badannya nggak bisa gede-gede segede gaban kayak hari ini. Orang-orang yang mungkin on drugs, di mana dalam waktu singkat bisa punya kemajuan yang luar biasa, bisa jadi profesional dalam waktu 3 tahun, 4 tahun, sedangkan kita puluhan tahun mungkin nggak berhasil di sana. Tapi kita punya keberanian karena kita memegang teguh bahwa yang namanya masculinity is supposedly go hand in hand with vitality and health. Bodybuilding is important for nation building. Saya mau jadi juara dunia, juara olahraga, tapi saya juga mau jadi juara sehat. Nah, jadi teman-teman sekalian, balik lagi bahwa keberanian itu sesuatu yang memang nggak semua orang punya kemampuan untuk mengambilnya gitu loh. Tapi kita harus hidup dengan konsekuensi keberanian itu. Akhirnya mungkin bisa jadi dicaci, maki ya. Akhirnya teman jadi berkurang, follower jadi nggak banyak. Tapi bagi sebagian orang karena pengecut dan tidak punya keberanian, karena takut, akhirnya menghalalkan segala cara, termasuk juga menghalalkan atau menggadaikan yang namanya mungkin integriti dan harga diri ya. Apakah itu salah juga? Jawabannya ya enggak juga kan, itu kan pilihan setiap orang ya. Tapi poin dari cerita ini teman-teman sekalian, kalau seandainya khusus buat netizennya sendiri, saya mungkin kalau seandainya saya boleh kasih masukan kepada teman-teman, sekali lagi memang mengutip daripada
Six Mistakes of a Man daripada Cicero yang saya selalu bilang sama teman-teman sekalian ya. Menyenangkan memang ketika kita senang melihat yang namanya kejatuhan orang gitu ya. Misalnya dalam dalam hal mungkin urusan kayak kasus-kasus ya, case cerita tertentu gitu mungkin yang terjadi hari ini. Kita mungkin ada satu kesenangan di sana, Des. Kesenangannya apa, Des? Karena kita melihat orang lain jatuh. Ketika orang lain jatuh, pertanyaan saya, Des. Begitu orang lain jatuh, orang lain itu turun ke bawah atau orang lain itu naik ke atas kalau dia jatuh? Turun ke bawah. Nah, ketika dia turun ke bawah, secara tidak langsung kalau orang yang turun ke bawah, berarti dia kan turun ke bawah kan? Berarti kalau dia turun ke bawah, berarti saya jadi di atas apa di bawah? Saya tetap di atas kan? Nah, tapi pertanyaannya, saya di atas itu karena terjadi sayanya kenaikan apa terjadi orang lain yang turun, Des? Orang lain yang turun. Tapi ketika orang lain yang turun, saya mendapatkan perasaan yang sebenarnya ilusi bahwa seolah-olah saya yang naik gitu. Nah, perasaan saya naik ketika melihat kejatuhan orang lain, itu akhirnya menjadi sebuah adiksi yang saya cari terus-menerus setiap hari. I try to crush others, atau I try to witness other people's get crushed to make me feel better. Dan itulah masyarakat atau netizen yang tidak punya keberanian untuk menghadapi masalahnya sendiri. Dia ingin punya perasaan senang di atas penderitaan orang lain. Ketika terjadinya pemberitaan cerita di luar sana, dia pasti akan senang banget gitu. Karena apa? Karena terjadi kenaikan level di sana. Orang itu mungkin lebih keren, atau lebih cantik, atau lebih sukses, atau lebih berhasil, atau lebih apapun juga, betul ya, Des? Ya. Tapi ternyata orang itu secara moral gitu kita anggap dia buruk. Artinya saya lebih baik. Jadi saya mengambil keburukan orang, saya petik untuk saya jadikan sebagai modal bagi saya untuk feeling better, padahal mungkin saya sendiri punya permasalahan sendiri gitu. Tapi ini yang disebut dengan namanya guilty pleasure, teman-teman sekalian. Artinya apa, Des? Jadi kayak satu adiksi, makanya kenapa ada adiksi orang kan, adiksi sama smoking ada, Des? Ada ya. Ada adiksi sama drinking ada, Des? Alkohol? Ada. Ada adiksi sama drugging ada, Des? Ada adiksi sama fooding ada, Des? Ada juga. Adiksi sama shopping, Des? Kita ya. Iya. Nah, kalau yang ini netizen kita adiksinya sama apa, Des? Adiksinya sama judging. Mereka punya judgmental karena kita senang menghakimi orang lain gitu ya. Ketika kita menghakimi orang lain, maka orang lain di mata kita akan jatuh ke bawah, tapi kita mendapatkan ke atas. Hati-hati, kata Cicero, yaitu adalah that's one of the mistake of a man. Itu adalah kesalahan yang sering dilakukan oleh manusia, bukan ide baik. Untuk membuat kita feeling better, kita menyaksikan kejatuhan orang lain. We need to crush others. Hati-hatinya di situ aja ya. Teman-teman belajar dari situ, bagi netizennya, bagi yang teman-teman merasa terzolimi atau merasa kok saya seolah-olah diadili oleh masyarakat atau misalnya apapun juga, mungkin ya dalam pertemanan kita merasa difitnah oleh lingkungan dan sebagainya, mungkin kita punya keikhlasan, kita punya keberanian untuk tetap pegang teguh ya situasi itu, bahwa saya memegang kebenaran itu, ya udah konsekuensinya apa boleh buat, saya ditinggal oleh banyak orang atau ditinggal pekerjaan dan sebagainya. Tapi di sisi lain saya punya rasa bersyukur dengan situasi yang ada. Saya masih diberikan kesempatan hari ini, masih diberikan kesehatan ya, masih dekat dengan orang yang dikasihi atau didukung oleh teman-temannya, dan juga tentunya harus punya apa, Des? Pemaafan ya. Karena gimana pun juga orang lain bisa salah sama kita, kita maafkan aja ya. Karena dengan cara seperti itu kita bisa tetap punya pertemanan hati, dan pertemanan hati yang mengarahkan kita pada sehat. Sehat bukan yang utama, tapi tanpa sehat yang utama tidak bisa diraih. Sehat bukan tujuan, tapi sehat adalah sebuah syarat yang harus kita penuhi. Semakin sehat, kita semakin bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih teman-teman, selamat bermalam minggu. Semoga tema hari ini ada sedikit manfaatnya. Dadah.